Facebook adalah sangat minim, sementara kita hampir lebih dari separuh populasi pengguna internet adalah juga pengguna Facebook dan sebagainya. Kita bisa menganalisis lebih lanjut. Kemudian bagaimana pandangan terkait dengan cyber risk di antara organisasi-organisasi di dunia. Ya. Jadi di sini antara first risk sampai five risk itu tahun 2017 hanya 62%, kemudian 2019 meningkat menjadi 79%. Jadi belum menjadi top atau first risk di dalam organisasi-organisasi di dunia. Kemudian di sini kita juga sudah membahas bagaimana di dalam pembagian cyber risk-nya itu tidak hanya terkait cyber attack, tapi juga ada economic, regulation, dan sebagainya. Dan kita bisa lihat bagaimana di dalam first risk dan five risk ini distribusi terkait dengan persentasenya. Ini kita bisa lihat dengan detail di sini. Sudah kita bahas minggu lalu ya. Baik, kemudian kita sudah bahas minggu lalu juga apakah security, information technology security itu akan 100% aman, akan di dalam sebuah kondisi dan waktu itu akan mencapai 100% aman. Jadi hampir mustahil kita akan mencapai kondisi 100% aman. Jadi selalu ada ancaman, antara ada yang disebut six cyber ya. Nah, jadi di sini akan ada timbal balik antara keamanan dan kenyamanan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Lanjutan dari minggu lalu, bagaimana komponen di dalam keamanan informasi atau komponen of information security. Jadi, keamanan informasi itu bukan hanya terkait dengan komputer dan data saja. Dia menjadi bagian dari keempat aspek ini. Jadi, aspek pertama tentunya tadi komputer dan data security. Kemudian ada aspek kedua, karena dia dibentuk jaringan, maka ada network security. Dan yang ketiga juga ada yang disebut management of information security. Jadi ada komputernya, kemudian ada jaringannya, kemudian ada sistem manajemen. Tetapi di antara kesemuanya ada intersection, di mana intinya juga ada kebijakan. Oleh sebab itu pemerintah harus hadir, negara-negara di dunia harus hadir di dalam keamanan teknologi informasi. Jadi baik terkait dengan network security-nya, baik terkait dengan komputer dan data security-nya, baik terkait manajemen of information security-nya, maka harus ada kebijakan-kebijakan. Baik itu kebijakan makro, yang kebijakan standar internasional, bahkan sudah ada aliansi-aliansi antar negara-negara internasional, kemudian juga baik juga makro dari sisi nation atau negara, di mana negara mengeluarkan undang-undang terkait dengan keamanan teknologi informasi. Sehingga di sini ada undang-undang atau kebijakan negara yang mengatur bagaimana kita menggunakan informasi yang ada dan bagaimana sistem punishment atau hukuman-hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran di dalam penggunaan teknologi informasi. Dan di dalamnya tentunya ini menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam organisasi-organisasi di dalam negara terkait. Jadi ini adalah komponen di dalam keamanan informasi. Jadi ada 4 hal, perangkatnya, jaringannya, manajemennya, dan tentunya adalah kebijakannya. Ini adalah sudut pandang wilayah terkait dengan keamanan informasi. Kemudian, seperti saya sampaikan tadi, bahwa keamanan sistem informasi tidak bisa dilihat hanya dari kacamata timbulnya serangan dari virus. Jadi tidak bisa hanya kita melihat dari serangan virus, malware, spyware yang mengganggu network security, computer security, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, berbagai segi sesuai dengan domain keamanan sistem informasi itu sendiri yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya adalah terkait cyber six ya. Jadi cyber itu, tahu cyber ya, cyber itu maya ya. Sesuatu yang virtual atau imajiner ya, cyber. Nah, kita akan membahas cyber six, fenomena keamanan informasi di dalam dunia cyber. Cyber ini sudah pakai bahasa Indonesia ya. BSSN kan Badan Cyber ya, dan Sandi Negara.
Berarti cyber ini sudah di Indonesia kan. Baik, apa itu cybersec yang akan kita bahas? Yang pertama adalah cyberspace, yang kedua adalah cyber threat, yang ketiga adalah cyber attack, yang keempat adalah cyber security, yang kelima adalah cyber crime, yang keenam adalah cyber law. Jadi 6 cyber ini yang akan kita bahas terkait dengan bagaimana kaitannya 6 cyber ini dengan keamanan informasi. Jadi ini adalah filosofis dasar kenapa perlu dilakukan keamanan di dalam informasi. Jadi ada 3 hal yang mendasari terkait dengan tujuan keamanan informasi. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Jadi tujuan pertama adalah menjaga kerahasiaan agar pesan hanya terbaca oleh penerima yang paham. Tentunya itu yang kita sangat harapkan kan ya. Misalnya kita mengirim dulu email, walaupun sekarang email sudah mulai berkurang perannya. Kita lebih banyak pakai WA, bahkan berkirim transfer data pakai WA, Telegram, atau Line, dan sebagainya. Kita sangat mengharapkan sebagai user bahwa pesan itu hanya bisa terbaca oleh penerima yang berhak. Kita japri dari A ke si B, makanya si B yang bisa baca. Dalam artian bisa baca di yang terima. Masalah lantar setelah diterima dibaca oleh orang lain, itu beda hal. Itu artinya sudah di wilayah fisik. Artinya bukan di wilayah cybernya. Kemudian kita mengirim pesan ke dalam sebuah grup. Tentunya kita berharap ya yang terbaca oleh grup saja. Tidak bocor ke grup lain kecuali dilakukan transfer informasi ke pihak tersebut. Kemudian yang kedua adalah integrity. Integritas, keutuhan. Gitu ya. Jadi informasi yang terkirim dan diterima tidak berubah. Kita kirim pesannya hanya 3 karakter, ya sampainya 3 karakter. Tidak lebih, tidak kurang, dan tidak berubah. Kemudian yang ketiga adalah availability, ketersediaan informasi bisa digunakan kapan saja. Jadi terkait dengan keamanan informasi, 3 hal ini yang menjadi fundamental filosofi keamanan informasi. Baik, sekarang kita masuk ke cyber yang pertama, yaitu cyberspace. Cyber maya, space itu ruang, jadi ruang maya ya, jadi ruang virtual. Jadi cyberspace itu adalah bagian dari kumpulan komputer yang data elektroniknya dapat diakses. Tentunya kumpulan komputer ini juga terdiri dari berbagai perangkat elektronik atau media elektronik dalam jaringan. Jadi tadinya kumpulan komputer, tetapi juga menyangkut media elektronik dalam jaringan komputer yang dipakai. Untuk keperluan komunikasi satu arah, kita memberikan perintah satu arah, komunikasi satu arah, atau memberikan komunikasi timbal balik secara online. Sehingga Howard Reynolds menyatakan bahwa cyberspace adalah sebuah ruang imajiner atau maya, seperti saya sampaikan tadi, yang bersifat artificial, buatan ya, di mana setiap orang lakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru. Jadi bagaimana kita memindahkan tatanan kehidupan kita dari ruang fisik ke ruang maya atau ruang imajiner. Jadi makanya disebut cyberspace. Ini menjadi sebuah dunia baru. Tapi sebuah dunia baru yang dimana kita bisa beraktivitas secara seperti biasanya. Seperti ini kita melakukan kuliah, belajar yang biasa di ruang fisik masuk ke ruang cyber. Kemudian istilah cyberspace dikenal pertama kali oleh seorang pengarang ya, William Gibson dalam novelnya Neuromancer. Jadi ini masih jauh sebelum masa di mana sekarang orang sudah terbiasa di dalam cyberspace. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Banyak sekali. Mungkin kalau saudara sekalian sudah sangat familiar ya terkait dengan cyberspace ini ya, apapun kita, hampir kehidupan kita seluruhnya, ya hampir seluruhnya sekarang sudah ada di dunia cyber. Dan bahkan kita menggerakkan dunia fisik dengan dunia cyber. Kita mau makan, pesan lewat cyber. Kita mau mengirim sesuatu, pesan lewat cyber. Kita mau melakukan aktivitas pekerjaan lewat cyber. Dan semuanya, hampir semua dilakukan dengan cyber. Bahkan menggerakkan dunia fisik sudah menggunakan cyber. Itu yang disebut dengan revolusi 4.0 yang bisa sampaikan. Bahkan kita akan masuk ke dalam
masyarakat tatanan baru, yaitu Society 5.0, di mana kita tahu bahwa ini sudah berbasis pada machine learning, artificial intelligence, dan big data. Jadi silakan rekan-rekan sekarang kalau mau melakukan riset-riset hal-hal tersebut, ya akan kedepannya menjadi sebuah tren. Machine learning, tentunya di dalamnya ada data science dan sebagainya, kemudian artificial intelligence dan big data. Kemudian cyberspace, tentunya sisi positif memberikan kemudahan untuk kita berkomunikasi, kita bisa menjangkau begitu jauh, sudah lintas ruang dan waktu lah sederhananya. Bahkan kita bisa rapat dengan berbagai negara di dunia. Jadi dunia seperti prediksi Peter Drucker menjadi small village. Jadi seorang futuristik mengatakan bahwa dengan perkembangan teknologi informasi, maka dunia seperti sebuah desa kecil. Karena memang terasa menjadi kecil, kita bisa dalam waktu berbarengan rapat dengan berbagai negara di belahan dunia dengan waktu yang berbeda. Mungkin di negara kita siang, di negara Amerika masih malam, di negara lain masih pagi, dan di negara lainnya sudah malam di hari ini. Nah, ini sudah memberikan sebuah kemudahan dalam berkomunikasi. Transaksi bisnis secara prinsip sudah 24 jam. Karena adanya teknologi informasi, karena sudah tidak kita terpaku kepada jam kita lagi. Oleh sebab itu, kita investasi tergantung. Kalau misalnya kita investasinya saat ini di negara mana, maka kita sedang investasi melakukan sebuah penetrasi kapital mungkin pada jam 7 pagi pada negara itu. Atau jam 9 pagi, atau jam 1 dini hari, atau jam 12 dini hari. Sehingga transaksi bisnis dan sebagainya bisa dilakukan 24 jam. Dan lain-lain kapan saja dan di mana saja. Tetapi sisi negatifnya tentunya peluang tumbuhnya tindakan antisosial dan perilaku kejahatan baru. Dan ini akan berlaku secara masif 24 jam juga. Kalau kita bisa melakukan transaksi bisnis, berkomunikasi dan sebagainya 24 jam, tentunya sisi negatifnya hal-hal tersebut juga akan terjadi. Ancaman itu berlaku 24 jam, artinya setiap saat. Bahkan akan saya sampaikan bahwa di dunia ada perkembangan seperti misalnya ancaman ransomware. Itu sudah dihitung yang tadinya sekitar 40 second, artinya serangan itu kalau di rata-rata sudah 40 second, maka sekarang sudah masuk ke angka 10 atau 11 second. Ini kayaknya ada yang masuk ya, sebentar saya. Oke, ada yang mau masuk ya? Sudah saya izinkan ya. Sehingga ini memang suatu hal yang alamiah bahwa tingkat intelektual berbanding lurus dengan kecanggihan kejahatan yang mungkin terjadi. Semakin tingkat intelektualitas, pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi manusia semakin tinggi, maka akan berbanding lurus dengan kecanggihan kejahatan yang mungkin terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam cyber yang kedua, yaitu cyber threat. Tadi kita sudah memahami secara garis besar apa itu ruang cyber, ruang maya. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada hal yang kedua, bagaimana ancamannya? Ancaman di ruang maya seperti apa? Jadi threat atau ancaman adalah seseorang atau pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk mengeksploitasi vulnerability. Nah, ini istilah yang perlu saudara pahami di dalam information security. Vulnerability yang ada dalam sebuah aset. Apa sih vulnerability ini? Vulnerability adalah celah keamanan. Jadi celah keamanan adalah suatu kelemahan di dalam program atau infrastruktur yang memungkinkan terjadinya eksploitasi sistem karena ada celah atau kadang-kadang disebut juga hole gitu ya. Contoh misalnya kalau kita lihat di ransomware ada ada kelemahan di dalam sistem operating system yang kita gunakan, ada hole di sana. Nah, di sini menjadi kelemahan yang memungkinkan terjadinya eksploitasi sistem. Jadi sebenarnya gara-gara hole itu dia bisa masuk ke dalam sistem yang ada, yang digunakan oleh hacker sebagai jalan untuk masuk ke dalam sistem secara ilegal atau tidak di. Kemudian definisi threat dalam operasi informasi adalah
tentunya yang tadi terkait dengan filosofi keamanan informasi. Jadi semua jenis ancaman yang dapat mengganggu ketiga hal tadi, mengganggu confidentiality, mengganggu integrity, dan juga availability informasi. Jadi threat adalah semua tindakan-tindakan yang dapat menjadi ancaman mengganggu ketiga hal ini. Nah, ancamannya perlu kita pahami bukan hanya ancaman secara fisik yang disengaja, bukan fisik secara cyber, tetapi juga ancaman secara fisik baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi bukan hanya ancaman misalnya seperti malware, virus, kemudian ada sniffer dan sebagainya, tetapi juga ancaman yang bisa terjadi karena fisik, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang bisa mengganggu ranah cyber ini. Ranah apa? Ranah kerahasiaan, integritas maupun ketersediaan. Jadi ini harus kita pahami secara komprehensif bahwa cyber threat itu sebuah threat atau ancaman yang secara menyeluruh termasuk ancaman fisik. Sehingga ancaman ini kalau dia secara menyeluruh ada 3 ancaman. Yang pertama ancaman alam, yang kedua ancaman lingkungan, yang ketiga ancaman manusia. Ada alam, ada lingkungan, ada manusia. Ini sebagai dasar filosofis terkait dengan threats. Sehingga saudara sekalian kalau ntar di dalam aktivitas saudara baik saat ini maupun ke depan, misalnya saudara membangun server di dalam perusahaan atau membangun server dalam sebuah sistem pendidikan dan sebagainya untuk memperlancar kegiatan yang ada dalam perusahaan atau sekolah atau kampus atau perusahaan yang saudara buat, maka saudara harus betul-betul mempertimbangkan ketiga hal ini. Atau saudara seorang yang membangun sistem untuk perusahaan-perusahaan yang kontraktor ya, kontraktor. Maka saudara harus betul-betul mempertimbangkan ketiga hal ini, baik ancaman alam, ancaman lingkungan maupun ancaman manusia. Yang pertama ancaman alam, ancaman air seperti banjir, seperti kita ketahui bahkan sudah dikasih tahu ya, sudah diinformasikan oleh Presiden Joe Biden ya baru-baru ini bahwa 10 tahun mendatang 90% Jakarta akan terendam atau 14% wilayah pesisir di dunia akan terendam. Termasuk Jakarta 90%. Artinya kita ketahui Jakarta sebagai capital, maka di situ banyak server-server jaringan, banyak sumber-sumber informasi yang perlu diantisipasi. Sehingga informasi-informasi ini harus segera diantisipasi sehingga tidak merugikan terkait tadi ancaman kepada sistem informasi. Yang kedua tsunami, kita juga mendengar ada ancaman tsunami, intrusi air laut, kelembaban tinggi, badai, pencairan air salju. Kalau ini ada di negara subtropis karena terkait global warming dan sebagainya. Ancaman tanah, longsor, gempa bumi, gunung meletus. Kemudian ancaman lainnya kebakaran hutan, petir, tornado, angin. Nah ini semua harus dipahami betul sebagai ancaman alam yang dapat mengancam kepada keamanan informasi. Termasuk juga salah satu yang utama adalah availability, ketersediaan data. Kemudian yang kedua adalah ancaman lingkungan. Ancaman lingkungan adalah ancaman di sekitar kita yang mungkin disebabkan oleh sistem yang ada. Misalnya penurunan tegangan listrik atau kenaikan tegangan listrik secara tiba-tiba. Seperti kita ketahui di negara kita pakai sistem listrik AC-nya 220 ya. Tetapi kalau kita perhatikan, karena saya juga di laboratorium, ternyata ada ketidakstabilan antara pagi dan malam. Sehingga kita butuh UPS ya untuk menstabilkan tegangan sehingga dia tetap konstan di 220. Kadang-kadang pernah kita ukur bisa sampai 240 volt karena dia osilasi kan ya. Nah itu sangat membahayakan kalau sistem elektronik kita itu tidak cukup kuat ketika dikasih beban yang melampaui kemampuan dari alat tersebut. Kemudian ada polusi, kita juga di negara tropis kelembabannya tinggi sehingga perlu diperhatikan ya. Kemudian efek bahan kimia, misalnya semprotan obat nyamuk, api dan sebagainya juga seperti kebocoran AC, bocor, dan sebagainya. Ini ancaman lingkungan yang sangat perlu dipertimbangkan terkait dengan sumber informasi di wilayah pengelolaan kita ini ya.
Kemudian terkait yang ketiga adalah ancaman manusia. Ancaman manusia adalah malicious code, yaitu code-code yang berbahaya atau yang dapat merugikan, ada virus, ada logic bomb, trojan dan sebagainya, yang pada pertemuan nanti akan kita bahas lebih detail terkait hal tersebut. Ada juga social engineering bagaimana dengan aktivitas sosial, rekayasa aktivitas sosial bisa membocorkan akses kepada sumber data tersebut. Ada hacking, cracking, DDoS, ada kriminal pencurian, penipuan, bahkan sampai kepada ancaman manusia yang mengancam secara fisik. Misalnya peledakan, surat kaleng, perang informasi, dan sebagainya. Jadi kira-kira ini adalah ancaman yang menjadi yang perlu kita perhatikan betul yang dapat mempengaruhi keamanan teknologi informasi. Baik itu ancaman alam, ancaman lingkungan, maupun ancaman manusia. Sehingga kita pahami bahwa keamanan teknologi informasi ini secara komprehensif kita harus melindungi sistem informasi kita dari ketiga ancaman tersebut. Nah, terkait cyber threat ini bisa dibagi menjadi dua. Jadi ada threat yang terstruktur, ada threat yang tidak terstruktur. Threat yang terstruktur tentunya ini adalah threat yang terkait bagaimana threat itu adalah diorganize dengan baik. Sedangkan threat yang tidak struktur bisa jadi menjadi ancaman-ancaman yang hanya sesaat atau sebagai kecelakaan, ancaman sebagai kecelakaan. Jadi ada ancaman-ancaman yang memang terstruktur, disusun, direncanakan dengan baik, ada juga yang sebagai bentuk kecelakaan-kecelakaan dan bukan sesuatu yang direncanakan. Jadi ada dua hal ini. Utamanya tentunya misalnya yang terstruktur lebih banyak kepada ancaman manusia, kemudian ancaman tidak struktur tentunya lebih banyak kepada ancaman alam. Sehingga dua hal ini yang menjadi ancaman dalam teknologi informasi. Baik, sebelum saya lanjut, seperti biasa saya akan menyampaikan beberapa informasi juga terkait dengan mata kuliah kita. Kita akan lanjut ke cyber attack, tapi sebelumnya ada hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan ancaman juga. Mungkin saudara sekalian pernah mendengar namanya deep fake ya. Deep fake itu asal katanya deep learning dan fake. Jadi kalau yang belum tahu, deepfake itu juga bagian ancaman di dunia cyber. Kedengeran nggak? Enggak, Pak. Terdengar nggak? Halo? Suaranya terdengar? Belum, Pak. Ya. Enggak, maksudnya yang tadi terdengar? Kalau suara Bapak terdengar, Pak. Kalau suara Bapak terdengar. Suara ini tidak terdengar. Nah, suara ini lagi diputar kayak gini nggak kedengeran, Pak. Ini suara ini nggak kedengeran? Enggak. Oke, kenapa ya? Ini suara di dalam videonya nggak dengar? Iya, enggak. Suara Bapak aja yang kedengeran. Biasanya itu di settingan, Pak. Suaranya, Pak. Kalau tampilan begini di settingan, Pak. Kalau di ini maaf ya, Pak ya. Iya. Di settingan biasanya. Mana ya? Settingan di opsi lain, Pak. Di Ini opsi stop lain share dulu berarti ya? Iya, stop share dulu. Nanti suara Bapak tidak terdengar juga. Oke, berarti saya share. Kemudian, tapi biasanya kalau di Zoom kan ada contrengan tuh. Iya. Contrengan. Kalau di Zoom, kalau di sini nggak bisa, Pak. Kalau di sini nggak bisa. Kalau di sini biasanya kalau dia tampil suara Bapak hilang, Pak. Begitu biasanya. Yang setahu saya ya, Pak. Saya sering pakai gini soalnya. Oke. Iya, berarti Pak. Tadi nggak ada suaranya sama sekali ya? Tidak ada, Pak. Bentar ya, saya coba lagi. Ini suara nggak kedengeran ya? Belum terdengar, Pak. Belum, Pak, belum. Oke, tapi ada teksnya lah ya. Jadi di sini di fake adalah, jadi oke, dilihat di teksnya sini ya.
Jadi ini bagian dari artificial intelligence yang mungkin sebagian juga sudah pernah tahu ya. Dan ini semakin canggih, semakin kelihatan asli, di mana kita sudah sulit membedakan bagaimana ini sebagai video asli atau sebagai video manipulasi. Jadi di sini ntar dia disatukan dengan deep learning yang sudah dibuat dan dia tinggal menggerakkan atau berbicara, kemudian melakukan mimik sesuatu dan itu disesuaikan dengan target wajah yang dituju. Oke, sayang suaranya nggak keluar ya. Oke, satu lagi sedikit mungkin sekitar 3 menit ya. Jadi di sini deepfake, di mana deepfake ini dalam contoh ini adalah Obama menyampaikan sesuatu yang sebenarnya bukan Obama. Gitu. Nah, kita bisa lihat dengan deep learning ini kita bisa memanipulasi video yang ada. Jadi kita bicara kemudian pada target, kemudian itu yang menjadi terlihat menjadi orang lain gitu. Jadi bisa dibayangkan bahwa satu saat, mungkin dalam waktu dekat, kita sudah tidak bisa memahami mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak gitu ya. Nah ini juga menjadi bagian ancaman di dunia cyber ya, dan bisa mempengaruhi dunia fisik gitu ya. Ngeri juga ya Pak ya, jadi sama begitu Pak ya? Ya, karena ini bagian dari sebenarnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi yang tadi saya sampaikan ini bagian dari deep learning menggunakan algoritma ya. Kemudian dari sini bahkan sekarang sudah ada, mungkin pernah beredar juga ya, dari gambar, satu gambar saja bisa dimanipulasi menjadi sebuah video, orang itu bernyanyi, berbicara dan sebagainya. Baik, ya ntar mungkin bisa dieksplor lebih lanjut ya terkait dengan deepfake ya. Dan ini juga menjadi ancaman. Jadi sebuah perkembangan teknologi baik tadi dari algoritma sampai dia memanipulasi baik suaranya sama persis, kemudian wajah mimik sama persis, bahkan dalam informasi terakhir ini karena kaitannya dengan big data ya. Machine learning tentunya terkait dengan big data. Artinya semakin banyak data di dalam pengolahan algoritma ini, maka semakin terlihat asli dan hampir sulit dibedakan. Nah, ini juga salah satu terkait dengan cyber threat. Nah, tetapi dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang computer science dan engineering ini memang sangat menarik gitu ya. Ini memang ada sisi lain seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa
Nah ini ya, tingkat intelektualitas berbanding lurus dengan kecanggihan kejahatan yang mungkin terjadi. Jadi memang ntar karena kecanggihan teknologi informasi dan komputer ini menyebabkan yang disebut tadi fitnah teknologi. Kita sudah tidak bisa mempercayai lagi mana yang benar, mana yang salah. Baik, sekarang kita masuk ke dalam cyber yang ketiga ya. Baik, sekarang kita masuk kepada cyber attack atau serangan dalam dunia cyber. Di cyber attack adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu tadi prinsip dasar dari keamanan informasi, confidentiality, integrity, dan availability. Jadi semua tindakan yang mengganggu. Kemudian terkait dengan serangan cyber, kalau kita lihat di Indonesia ternyata dalam era pandemi ini terjadi peningkatan drastis. Bahkan ada anomali di mana di dalam bulan Mei ada peningkatan yang signifikan. Nah ini sudah disampaikan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara RI. Ya. Jadi ini ada badan khusus di bawah Presiden namanya Badan Cyber dan Sandi Negara. Ada website-nya juga, jadi silakan sudah bisa akses. Jadi di sini ada peningkatan yang tajam sekali, itu sampai 741 juta serangan dari Januari sampai Juli. Nah, kategori anomali yang terbanyak malware, kemudian malicious-ware ya, program-program yang berbahaya, kemudian denial of service, gangguan atau mengganggu ketersediaan layanan, DDoS namanya, jadi dia menyerang traffic gitu ya, sehingga kita tidak bisa akses. Yang ketiga adalah Trojan activity, aktivitas Trojan. Dan tren serangan cyber, di sini ada serangan ransomware seperti saya sampaikan yang minta tebusan, ransom itu tebusan, ada insiden data leak, kebocoran data. Nah, kita sering dengar sekarang kebocoran data ya, ada data kita terkait dengan pemilu dan sebagainya sudah bocor dan sebagai data BPJS dan sebagainya. Kemudian sebaran sektor yang terkait dengan kebocoran akibat ini, khususnya malware, itu ada BUMN, ada keuangan, pemerintah, penegak hukum, telekomunikasi, dan transportasi. Ini adalah terkait dengan status terkait dengan serangan cyber yang ada di Indonesia. Sehingga memang riset-riset dan juga bahkan bisnis terkait dengan information security menjadi bagian penting. Kalau saudara lihat data, cost yang disebut namanya cyber breach cost. Jadi biaya-biaya yang keluar akibat akibat penerobosan dari keamanan dunia cyber itu nilainya sampai triliunan ya. Sehingga bisnis-bisnis, riset-riset terkait dengan information security sekarang sangat pesat. Mungkin saudara kalau memang tertarik menekuni ini sangat baik karena memang dalam tren di dalam era teknologi informasi. Ini juga cyber attack yang ada di dunia. Jadi di sini bagaimana Amerika tentunya yang paling besar, kemudian juga di negara-negara Asia dan juga Eropa ya. Jadi ini adalah cyber attack yang ada di dunia global tahun 2020. Kemudian saudara kalau terlihat di sini by 2025 cybercrime is expected to cost the global economy 10 to 5 trillion a year. Jadi 10,5 dolar triliun. Jadi kalau itu triliun dikali itu berarti 10 ditambah ada 0,4 berarti 100.000, sekitar hampir 200.000 triliun rupiah setahun. Berapa kali APBN Indonesia itu ya. Nah, artinya hampir setiap menit itu 20 miliar dolar. Jadi ini luar biasa sekali. Bagaimana cost akibat cybercrime. Sehingga kedepannya kita prediksi bagaimana perusahaan-perusahaan itu akan investasi sebesar-besaran akan menjadi top rank, top priority di dalam mengamankan asetnya. Karena aset itu sudah banyak beralih di dalam penggunaan teknologi informasi. Dan ini yang saya sampaikan tadi frekuensi ransomware attack tahun 2016 itu baru 40 second. Sekarang sudah 11 second di 2021. Mungkin ke depan lagi mungkin hitungan setiap detik sudah ada serangan ransomware. Jadi nah ini yang menjadi peluang-peluang sebenarnya tantangan-tantangan bagi kita
para engineer di dalam teknologi informasi dan komputer. Kemudian ini data global di tahun 2006 sampai 2020. Jadi di sini rankingannya adalah terkait negara-negara yang korban cyber attack ini dengan kehilangan lebih dari $1 miliar. Jadi $1 juta. $1 juta itu mungkin sekitar 17 miliar gitu ya. Jadi 17 miliar itu kira-kira berapa negara ya? 1 million ya, million dollars. Nah ini Amerika yang paling banyak, kemudian Inggris, India, Jerman, Korea Selatan dan sebagainya, Cina sampai kepada North Korea. Ini negara-negara 20 negara di dunia sampai 2020 yang mengalami signifikan cyber attack. Jadi menurut informasi di sini, apa yang menjadi common type atau tipe-tipe yang secara umum di dalam cyber attack? Jadi yang pertama adalah SQL, Structured Query Language Injection Attack. Jadi SQL ini adalah kode yang digunakan di dalam komunikasi database. Di dalam SQL Injection Attack, jadi hacker menulis sebuah SQL code yang palsu lah ya, dan masuk ke dalam database victim untuk mendapat akses secara private informasi di dalam database tersebut. Kemudian juga ada a man in the middle atau MITM. Jadi formula ini, bentuk ini adalah bagaimana dia menempatkan di tengah-tengah komunikasi di antara channel yang ada, sehingga dia bisa melihat informasi-informasi di antara dua pihak tersebut. Kemudian ada phishing attack. Phishing itu asal katanya dari memancing. Jadi saudara mungkin sering tahu ya, atau bahkan mungkin pernah mengalami, misalnya tiba-tiba kita diminta akses dalam sebuah website, kita tiba-tiba disuruh masukkan username dan password, dan ketika kita masukkan itu, dan itu diambil datanya untuk masuk ke dalam hal yang kita tuju. Contoh, saya pernah sekitar beberapa tahun yang lalu, saya membuka akses bank saya gitu lewat, dulu masih belum pakai mobile, karena beberapa tahun yang lalu, hampir sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu lah ya, lebih populer dulu masih internet banking, jadi lewat website, ketika dibuka persis websitenya gitu. Tapi ketika saya lihat ada sesuatu yang janggal di dalam alamatnya, kebetulan saya lagi cermat melihat gitu ya. Biasanya kan di sini adanya co-ID gitu ya. Kok di sana itu ORID ya, ORID gitu ya. Tapi di sana com gitu. Sehingga saya urungkan untuk memasukkan, dan ternyata setelah saya cek memang ada pelaporan-pelaporan dari berbagai pihak adanya website tadi. Akhirnya website itu ditelusuri untuk ditutup. Jadi andaikan kalau saya masukkan username dan password, dia akan masuk ke dalam bank yang dituju karena dia sudah dapat username dan password saya. Kemudian yang ketiga ada denial of service attack yang tadi saya sampaikan. Baik, jadi ini teknik umum yang sering dilakukan terkait dengan metode cyber attack. Yang pertama adalah reconnaissance. Jadi apa sih reconnaissance? Yaitu merupakan upaya untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi terkait target serangan. Jadi sebelum menyerang, dia akan mencari melalui search engine, sosial website, enumerasi, scanning pada infrastruktur, sistem informasi terkait dengan person atau organisasi tersebut. Memperoleh data sebanyak-banyak. Kemudian yang kedua adalah interception and tampering, yaitu pelanggaran pada kerahasiaan dan integritas informasi selama dipertukarkan. Contoh ini ada tadi man in the middle, kemudian di sini dia ada di tengah nih, di sini ada server, di sini ada client, dia ada di tengah-tengah sehingga dia bisa mengetahui bisa akses ke dalam client dan juga akses di dalam server. Kemudian di sini bagaimana dia ada di tengah terkait dengan antara client, dia bisa memanfaatkan dari data-data yang ada.
Kemudian juga ada yang disebut exploit attack, jadi merupakan upaya untuk menerobos keamanan informasi dengan memanfaatkan celah keamanan pada protokol komunikasi, sistem informasi, dan aplikasi. Contoh tadi ada serangan buffer overflow dan juga SQL injection di dalam sebuah database. Kemudian ada yang disebut malware attack, jadi maliciousware attack merupakan upaya menerobos keamanan dengan menggunakan maliciousware atau software yang berbahaya, yaitu virus, worm, trojan, backdoor, ataupun rootkit ya. Nah, ini dalam pembahasan berikutnya akan kita bahas apa itu virus, apa itu worm, apa itu trojan horse, backdoor, dan juga rootkit. Kemudian ada denial of service. Jadi ini merupakan pelanggaran pada ketersediaan informasi. Jadi tujuannya membuat sistem tidak respon atau crash. Jadi kenapa crash? Karena dia dibanjiri oleh serangan traffic atau flooding. Jadi misalnya kita mau akses ke dalam sebuah situs. Dulu yang sempat ada di DOS adalah situs pemilu seingat saya. Dia diserang, jadi ada sebuah server yang diprogram untuk memberikan perintah kepada situs tersebut. Sehingga situs tersebut kewalahan untuk menanggapi perintah dari server ini. Sehingga dia tidak bisa memberikan service. Jadi disebutnya denial of service. Dia tidak bisa melakukan service. Denial itu penyangkalan dari pelayanan karena terlalu sibuk karena banjir dari perintah dari server yang diperintah untuk memberikan flooding tersebut. Kemudian ada yang disebut social engineering, yaitu upaya untuk menerobos keamanan dengan targetnya sumber daya manusia. Jadi bagaimana dengan social engineering dia bisa mendapatkan data-data lewat pendekatan humanis gitu ya. Pendekatan humanis, berkomunikasi, kadang-kadang pendekatan humanis pun itu membuat kita lalai untuk memberikan data tersebut. Mungkin sering kasus ya yang WhatsApp-nya dibajak gitu ya. Kebetulan terakhir ada teman saya, kemudian teman kuliah dulu, tapi dia bilang di WA gitu, bagaimana WhatsApp-nya bisa dibajak. Gitu. Jadi dia tiba-tiba dapat WA dari, kalau di fotonya sih foto pegawai Indomaret gitu ya, pegawai Indomaret, kemudian bilang bahwa Kak mohon maaf, ini saya menyampaikan kalau saya salah kirim terkait game ya, apa istilahnya saya lupa itu, game. Dan ini kebetulan bahasanya dalam bahasa Thailand, tetapi nggak perlu dibaca itunya, tapi ada angka di sana, tolong angka tersebut yang dikirim ke saya infonya. Nah karena dianya nggak paham apa maksudnya, ya dia ingin bantu saja kan, dikirim angka tersebut. Nah, setelah dikirim ternyata angka tersebut digunakan untuk membajak WhatsApp-nya. Jadi itu bagian dari social engineering. Jadi dia menyampaikan bahwa ini dia ada kelengahan sehingga yang tadi voucher gamenya itu tidak bisa digunakan, masuknya di tempat teman saya itu, kemudian dia kirim dan angkanya itu yang digunakan untuk membajak WhatsApp-nya. Baik, kemudian di sini adalah metode penetrasi terhadap sistem berbasis komputer. Jadi yang pertama adalah pemanipulasian masukan. Jadi metode yang paling banyak dilakukan karena tanpa memerlukan keterampilan teknis yang tinggi, dimanipulasi masukan. Kemudian penggantian program, kemudian ada pengubahan berkas secara langsung. Jadi di sini adalah sistem yang berbasis komputer. Kemudian juga ada pencurian data. Tentunya pencurian data kalau dipakai password maka dia harus menjebol password tersebut. Dan yang kelima juga ada sabotase. Jadi tindakan masuk ke dalam sistem tanpa otorisasi, ya, atau disebut juga hacking ya. Seperti yang tadi denial of service, sniffer, spoofing dan sebagainya. Kemudian juga menggunakan malware. Ada virus, atau worm atau cacing, ada trojan, ada bom waktu dan sebagainya. Kemudian juga ada penyalahgunaan dan pencurian sumber daya komputasi. Jadi di sini bentuk pemanfaatan secara ilegal terhadap sumber daya komputasi oleh pegawai dalam menjalankan bisnisnya.
Jadi memang di sini terkait dengan SDM-nya gitu ya. Yang dia melakukan pemanfaatan secara ilegal di dalam sistem tersebut. Baik, saudara sekalian, kemudian kita masuk ke dalam cyber yang keempat, yaitu cyber security. Jadi cyber security adalah semua mekanisme yang dilakukan untuk melindungi dan meminimalkan gangguan kerahasiaan yang tadi. Confidentiality, integrity, dan availability informasi. Jadi semua mekanisme yang dilakukan untuk melindungi dan meminimalkan gangguan kerahasiaan ini, integritas maupun ketersediaan informasi ini. Kemudian di sini ada 3 kontrol yang dilakukan. Jadi tentunya ada preventif, ada detektif, dan korektif. Preventif adalah terkait dengan pencegahan. Detektif adalah untuk melihat, mendeteksi ya. Kemudian korektif kalau memang sudah terjadi bagaimana dia melakukan tindakan-tindakan perbaikan. Kemudian terkait preventif tentunya menggunakan salinan perangkat lunak atau berkas yang berisi makro yang benar-benar bersih. Jadi ini yang dilakukan, menghindari perangkat lunak yang freeware atau shareware dari sumber yang belum bisa dipercaya, karena ini berpotensi kita dapat tambahan seperti virus, worm, dan sebagainya. Kemudian menghindari pengambilan berkas yang mengandung makro dari sembarang tempat. Kemudian juga memeriksa program baru atau berkas-berkas baru yang mengandung makro dengan menggunakan antivirus sebelum dipakai. Kemudian juga menyadarkan pada setiap pemakai untuk waspada terhadap virus. Ini preventif, termasuk tindakan-tindakan lainnya. Kemudian detektif, bagaimana secara rutin melakukan program antivirus untuk mendeteksi infeksi virus. Secara rutin kita melakukan pembandingan ukuran-ukuran berkas, apakah size-nya ada perubahan. Karena biasanya ada perubahan size, tentunya di situ bisa jadi ada malware. Lakukan pembandingan tanggal berkas. Kemudian yang korektif, memastikan pembackupan yang bersih. Kalau memang terjadi, di backup. Tetapi kita yakinkan pembackupan data itu yang bersih, sudah clean gitu ya. Rencana dokumentasi untuk pemulihan infeksi virus dan menjalankan program antivirus untuk menghilangkan virus dan program yang tertular. Baik, terkait proteksi fisik terhadap pusat data, di sini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pusat data atau data center ya. Kemudian harus deteksi juga, harus dilakukan tindakan-tindakan preventif dan juga detektif terkait dengan faktor lingkungan yang tadi ada suhu, kebersihan, kelembaban udara, potensi banjir, keamanan fisik ruangan, dan sebagainya. Jadi termasuk juga posisi-posisi bagaimana server ditempatkan. Apakah lebih tepat di lantai 1, di basement, atau di lantai atas. Hal seperti itu menjadi penting tergantung posisi dari lokasi data center tersebut. Kalau misalnya posisinya cenderung daerah banjir, maka tentunya posisi tinggi akan lebih baik gitu ya. Karena kalau misalnya terjadi banjir, maka kalau di posisi tinggi, kalaupun tidak terhindarkan karena alam, maka dia bisa menyelamatkan data tersebut atau pusat data tersebut. Sebaliknya, kalau daerah tersebut ada daerah yang berpotensi gempa misalnya, maka gempa lebih aman kalau pusat datanya ditempatkan di lantai bawah, karena dia cenderung lebih stabil dibandingkan di lantai atas gitu ya. Sehingga tersebut tentunya harus menjadi pertimbangan terkait bagaimana kita memproteksi fisik terhadap pusat data. Kemudian kontrol perangkat keras. Jadi terkait perangkat keras, sudah lumrah kita menggunakan sistem yang fault toleran ya, toleran terhadap kegagalan. Biasanya sudah ada sistem backup-nya, bahkan lebih dari 1 biasanya. Sehingga kalau misalnya ada kegagalan pada sistem 1, kegagalannya tadi, baik itu kegagalan alam, baik itu kegagalan lingkungan, baik itu kegagalan manusia, maka sistem yang lain akan saling membantu. Kemudian jika komponen dalam sistem mengalami kegagalan, maka komponen cadangan atau kembarannya segera mengambil alih peran komponen yang besar. Ini adalah sistem fault tolerant. Jadi sistem fault tolerant dapat diterapkan pada
komunikasi jaringan. Jadi toleransi kegagalan terhadap jaringan dilakukan dengan menduplikasi jalur komunikasi dan prosesor komunikasi. Jadi jalur komunikasinya kita lakukan duplikasi. Sehingga jika jalur satu itu macet, maka dia bisa menggunakan jalur lainnya. Dan juga bisa menggunakan prosesor komunikasi. Kemudian yang kedua adalah prosesornya, ada redundansi prosesor dilakukan dengan teknik watchdog prosesor, jadi dia akan diawasi betul sehingga kalau misalnya ada permasalahan di prosesor maka dia segera akan mengganti yang akan mengambil alih prosesor yang bermasalah. Kemudian juga ada penyimpanan eksternal, jadi terhadap kegagalan pada penyimpanan eksternal antara lain dilakukan melalui disk memory atau de-shadowing yang menggunakan teknik dengan menulis seluruh data ke kedua disk secara paralel. Jadi jika salah satu disk mengalami kegagalan, program aplikasi tetap bisa berjalan dengan menggunakan disk yang masih baik. Jadi dilakukan secara sekuen, dia melakukan disk memory atau de-shadowing atau penyimpanan secara eksternal. Ini untuk juga menghindari kalau terjadi kegagalan. Kemudian bagaimana kita mengontrol perangkat keras. Jadi ini juga penting. Ini saudara bisa bayangkan kalau kita sebuah perusahaan yang membangun sistem, anggap saja kita perusahaan seperti Gmail atau Google atau Siasat Engine atau perusahaan yang memberikan layanan email atau YouTube dan sebagainya, kita bisa membayangkan bahwa diakses selama 24 jam. Ya kan? Ini perusahaan yang diakses selama 24 jam. Bagaimana bisa? Karena diakses oleh seluruh dunia gitu. Sehingga dia bisa dipastikan akses terhadap sumber data tersebut hampir dibilang tidak boleh ada kegagalan. Tidak boleh ada interupsi walaupun hanya sebentar gitu. Sehingga seluruh aspek ini harus difikirkan betul. Gitu. Jadi baik terkait tadi, baik terkait dengan komunikasi jaringannya, prosesornya, eksternalnya, dan juga terkait dengan perangkat keras. Satu dayanya, toleransi kegagalan pada suatu daya diatasi dengan UPS ya. Mungkin UPS ada sistem double juga. Uninterrupted power supply ya. Kemudian transaksi, toleransi kegagalan pada level transaksi ditangani melalui mekanisme basis data yang disebut rollback. Ia akan mengembalikan ke keadaan semula. Misalnya ketika sedang proses transaksi ada terputus, maka proses transaksi ini akan dilakukan rollback. Gitu. Apakah sudah terjadi proses transaksi, terputusnya di bagian mana dan sebagainya, secara sistem dia akan dilakukan rollback. Sehingga apalagi transaksi di bisnis ya, proses perbankan, fintech dan sebagainya, tentunya ini juga perlu dilakukan toleransi sehingga bisa dilakukan rollback, ditelusuri kembali dan diputuskan pada posisi mana ini harus ditetapkan terkait dengan transaksi yang dilakukan. Kemudian kontrol akses terhadap sistem komputer. Jadi pembatasan akses terhadap sistem, setiap pemakai diberi otorisasi. Ini kita sudah mulai terbiasa ya pada abad ini menggunakan nama pemakai dan password, username dan password. Hampir semua, mungkin kita memiliki lebih dari 3 username dan password untuk berbagai aktivitas kita. LMS, kemudian mahasiswa dan sebagainya saja sudah berapa itu ya. Kemudian sistem berlapis seperti mesin ATM menggunakan kartu magnetik, kemudian juga ada PIN, Personal Identification Number. Ya. Kemudian juga sekarang sudah berlaku sistem biologis di HP, sudah ada pakai finger ya. Kemudian ada juga yang retina mata dan sebagainya. Kemudian pada sistem yang terhubung dengan internet, akses internet dari pemakaian luar dapat dicegah dengan penggunaan firewall. Jadi ya, ini menjadi hal yang penting kita menggunakan firewall. Ya. Kemudian kontrol terhadap akses informasi. Jadi ada kemungkinan bahwa seseorang yang tidak berhak terhadap suatu informasi berhasil membaca informasi melalui jaringan dengan menggunakan teknik sniffer. Jadi untuk mengaktifasi keadaan seperti ini, informasi tersebut dikodekan dalam bentuk yang hanya bisa dibaca oleh yang berhak. Di namanya encrypt ya. Jadi kalau kita lihat di WA itu bahwa oh ini hanya sampai end user gitu. Jadi kita kirim bahkan di database WA pun
awalnya kan yang seperti itu di Telegram ya, kemudian WA melihat bahwa ini menjadi bagian penting di dalam transfer informasi, bahwa hanya end to end antara user saja yang bisa membaca pesan tersebut. Di tengahnya itu di encrypt menggunakan kriptografi ya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada kriptografi yang tentunya bahasan berikutnya akan lebih detail. Yang pertama, kriptografi adalah pengubahan suatu informasi ke dalam bentuk yang tidak dapat dibaca oleh orang lain. Jadi tentunya mungkin ada beberapa di sini mahasiswa yang penelitian sarjananya menggunakan penelitian kriptografi ya. Jadi sistemnya sendiri disebut sistem kripto. Jadi kita tahu bahwa sistem ini awalnya dari plain text, kemudian di encrypt, kemudian setelah di encrypt, kemudian diproses, kemudian di decrypt. Jadi di plain text, kemudian text, kemudian di encrypt, kemudian prosesnya menjadi clear text kembali melalui proses decrypt ya. Nah, proses kriptografi ini bagian dari teknik di dalam information security technology ya. Nah, ini juga bagian dari subjek penelitian yang saya pikir sangat bagus untuk ditekuni sebagai bagian dari information security technology. Nah, ini juga kriptografi semakin luas penggunaannya, baik yang simetri, asimetri, kemudian juga yang blending dan sebagainya. Kemudian kontrol terhadap bencana. Tadi kita lihat ada alam, ada lingkungan, dan manusia. Terhadap bencana ini ada 4 komponen. Yang pertama adalah disebut emergency plan atau rencana darurat. Jadi pertama kita menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh para pegawai manakala bencana terjadi. Sudah ada standarnya. Kalau banjir terjadi, kalau tsunami terjadi, kalau misalnya gempa terjadi, apa yang dilakukan. Rencana cadangan backup plan adalah bagaimana pemrosesan informasi akan dilaksanakan selama masa darurat. Jadi ketika masa emergensi ini, bagaimana pemrosesan informasi dilakukan selama masa darurat, backup plan-nya seperti apa. Kemudian tentunya ada recovery plan. Kalau bencana alamnya sudah selesai, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk recovery-nya. Jadi bagaimana kita mengembalikan dalam keadaan seperti sebelumnya secara lengkap, termasuk membackup tanggung jawab masing-masing personil. Jadi ada recovery plan, kemudian juga tentunya ada test plan, menentukan bagaimana komponen-komponen dalam rencana pemulihan akan diuji dan disimulasikan. Jadi kiranya ini adalah bagian-bagian dari kontrol terhadap bencana. Ada 4 hal ya tadi ya, dari emergency plan, kemudian ada backup plan, kemudian recovery plan, dan juga test plan. Kemudian kontrol terhadap perlindungan terakhir. Jadi setelah seluruh hal dilakukan, tentunya ada kontrol terakhir, yaitu bagaimana recovery plan terhadap bencana dan juga asuransi. Jadi biasa di perusahaan-perusahaan besar pun itu termasuk juga bagian dari proteksinya menggunakan asuransi, baik asuransi dari bencana, lingkungan, dan juga terhadap serangan manusia. Baik, di sini juga ada kontrol aplikasi. Jadi secara spesifik dalam suatu aplikasi informasi mencakup kontrol masukannya, inputannya, prosesnya, keluarannya, basis dasar, dan juga kontrol jaringan dan telekomunikasi. Ini perkembangan teknologi informasi yang ada menjadi jauh lebih pesat karena ada hukum yang melindungi. Jadi the car have brakes so that it can go fast. Jadi kendaraan, mobil dan sebagainya punya brake, punya sistem rem, ada 3 rem ya, ada rem kaki, rem tangan, dan juga dia berhenti secara inersia, itu juga rem ya. Secara prinsip kan di kendaraan ada 3 rem. Nah ini juga bagian dari kita merasa aman dan nyaman untuk mempercepat teknologi yang ada di teknologi informasi dan komputer. Jadi di sini why should we have regulation dan sebagainya adalah karena dengan hal ini termasuk juga ada organisasi-organisasi yang melindungi terkait dengan keamanan teknologi informasi adalah dalam kaitan
supaya teknologi informasi dan komputer yang ada di sebuah lembaga maupun negara dengan policy yang ada itu menjadi lebih pesat. Oleh sebab itu, di dalam keamanan teknologi informasi, intersection-nya adalah di dalam information policy. Yang seperti saya sampaikan di awal, information information security itu ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan perangkatnya, yaitu computer and data security. Yang kedua ada terkait network security, dan yang ketiga ada terkait manajemennya. Dan intersectionnya intinya di tengah, yaitu adalah policy. Policy itu yang dapat memperkuat ketiga hal tersebut dengan sebuah kebijakan. Baik, saya pikir itu yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Sudah mendekati 4:30. Sebelum saya tutup, kita diskusi. Mungkin sekitar 5 menit, dipersilakan. Ada yang ditanyakan, didiskusikan. Dipersilakan. Masih mantau ya ini ya? Masih, Pak. Ya, silakan. Masih, Pak. Ya, silakan. Ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, dipersilahkan. Atau udah capek? Kenapa? Maaf, saya hanya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau di web itu kadang ada 2 web yang Saya suaranya kok kecil banget ya? ada 2 web yang webnya itu sama, Pak, alamatnya. Tapi isinya berbeda. Apa itu sebuah kejahatan atau bagaimana? Saya kok nggak bisa dengar baik. Gimana? Ada 2 Suaranya web. jauh. Mungkin ada teman yang bisa ngulang. Ada 2 web tapi alamatnya sama. Alamatnya sama, ya, depannya hanya saja di belakangnya kemungkinan ada seperti ini, Pak. Ada 2 web. Baik, ya, saya paham itu pertanyaannya. Jadi yang pertama, tidak mungkin 2 web alamatnya sama persis, tidak mungkin. Karena dia harus ada keunikan, itu yang pertama ya. Tetapi tentunya web itu tidak sensitive case. Jadi misalnya saudara ketik www.kompas.com, baik besar maupun kecil dia tidak sensitive case, itu yang pertama. Tetapi itu diterjemahkan di dalam IP address ya, sehingga dia ada keunikan gitu. Jadi itu tidak mungkin ada sebuah website yang sama. Tetapi kalau depannya sama, itu yang saya sampaikan tadi, masuk ke dalam phishing. Jadi saudara contoh misalnya saudara punya ya tadi internet banking lah ya. Anggap saja internet bankingnya apa? Misalnya saudara anggap Bank A lah gitu ya. Bank A. Nah ada websitenya. Nah dia bikin website yang lain yang depannya sama, tampilannya sama. Kan biasanya di pojok mana tuh ada username dan password gitu ya. Nah itu namanya phishing, memancing. Nah, biasanya dia akan lihat misalnya di sini websitenya adalah misalnya Core ID atau Co-ID gitu ya. Dia pakainya com misalnya. Nah itu saudara bisa lihat, oh ternyata dia memanipulasi. Mudah-mudahan menjawab ya, itu yang salah satu teknik untuk phishing gitu. Itu juga misalnya saudara buka website media sosial, saudara misalnya biasa Facebook gitu ya, tapi dia rubah Facebooknya pakai domain yang lain, sehingga ketika saudara masukkan username dan password, sadar atau tidak sadar username dan password saudara masuk tuh ke dalam yang tadi orang yang melakukan phishing tersebut. Kira-kira menjawab ya? Terima kasih, Pak. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Izin Pak, Misman. Ya, silakan. Yang pertama ini Pak, untuk misalkan apakah misalkan pengamanan dari misalkan ada gedung server nih, yaitu diamankan oleh CCTV, terus CCTV itu dibikin CCTV misalkan dengan sensor ultrasonik untuk mengetahui pergerakan di kelilingnya, terus diambil datanya, apakah itu termasuk juga sistem keamanan informasi? Terus yang kedua, yang ini pertama yang tadi Pak, yang kedua itu apakah ini kan terkait IoT kan? IoT itu kan data yang diterima yang dikirim oleh peralatan lah. Nah, pada saat proses pengambilan data itu kan ada yang secara langsung dan ada yang dienkripsi itu kan. Nah, apakah enkripsi itu termasuk sistem keamanan informasi itu Bu?
Bukan itu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa keamanan teknologi informasi itu baik ya secara fisik maupun di dunia cyber tersebut. Jadi yang tadi kalau dibagi 3 ada terkait dengan alam, lingkungan, dan manusia. Yang tadi tentunya CCTV tersebut untuk memantau server bagian dari keamanan teknologi informasi. Itu melindungi misalnya tadi kalau server ya pusat data. Tapi ya tadi juga ketika mengamankan karena CCTV dia bisa dikontrol dengan remote ya menggunakan akses internet, dia juga menggunakan sistem jaringan internet. Tapi penggunaan CCTV baik dia menggunakan jaringan internet maupun tidak itu bagian dari tindakan keamanan teknologi informasi. Jadi dia melindungi pusat data ya, sehingga yang tadi bisa melindungi dari 3 hal tadi, confidentiality, kemudian terkait dengan availability-nya, dan juga terkait integrity-nya gitu ya. Jadi itu yang pertama, bahwa penggunaan CCTV dan tindakan-tindakan untuk melindungi pusat data adalah bagian dari keamanan teknologi informasi. Yang kedua adalah tadi apa pertanyaan yang kedua? Oh iya tadi encrypt ya. Ya kalau encrypt juga tentunya itu bagian dari keamanan teknologi informasi. Sehingga data itu kalaupun ada man in the middle kan itu maksudnya kalau ada man in the middle dia tidak bisa akses kecuali dia bisa mendekrip dari enkripsi tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi ini harapannya dengan penjelasan ini para mahasiswa sekalian begitu memahami secara komprehensif apa yang terkait dengan keamanan teknologi informasi. Baik itu di dalam dunia cyber maupun dunia fisikal. Jadi tindakan keamanan teknologi informasi sendiri, baik tindakannya di dunia cyber itu sendiri maupun juga di dalam dunia fisikal. Karena fokusnya menjaga 3 hal tersebut, menjaga kerahasiaan data, menjaga integritas data, dan satu lagi adalah menjaga ketersediaan data. Kira-kira seperti itu. Izin Pak, lagi Pak. Berarti yang ini terkaitan dengan jurnal Pak. Berarti jurnal itu tidak sebatas hanya seputar dari software saja atau hardware yang dengan komputer saja kan berarti? Ya, ntar saya pilah-pilah karena memang ntar harapannya ini berkaitan dengan penelitian. Nah ini kan harus dibedakan ya. Yang pertama ini kan keamanan teknologi informasi, tapi di sisi lain ntar ini sebagai bekal para mahasiswa sekalian untuk melakukan penelitian. Tentunya skop penelitian kita ada ranah-ranahnya. Ntar tentunya akan saya baca jurnalnya, silakan jadi explore dulu. Kalau memang jurnal itu kan kita juga ada interface sama instrumentasi misalnya. Kalau penelitiannya terkait CCTV mungkin kurang pas, walaupun CCTV-nya untuk keamanan teknologi informasi. Kira-kira seperti itu. Oleh sebab itu, saya butuh waktu untuk menerima informasi jurnal yang mana, sehingga dengan saya lihat, saya bisa mengarahkan, jurnal mana yang memang sesuai untuk kalau akan digunakan sebagai bahan penelitian tugas akhir di magister. Kira-kira seperti itu. Jadi ntar memang harus kita akui bahwa kegiatan keamanan teknologi informasi bukan hanya terkait dengan informatika dan komputer, banyak aspek. Jadi akan interface dengan berbagai disiplin ilmu, ada instrumentasi, elektronik dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Silakan. Kita mau nanya Pak. Iya, silakan. Untuk cyber law sendiri Pak, itu tujuannya kan supaya dunia teknologi informasi maju lebih pesat Pak ya. Tapi gimana kalau sisi negatifnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah misalkan untuk melakukan tindakan pihak misalkan gitu Pak, supaya di masyarakat tidak terjadi hal-hal yang mereka tidak inginkan gitu, walaupun sebenarnya itu kepentingan golongan misalkan gitu Pak. Gimana gitu? Ya. Baik, terima kasih masukannya. Jadi memang yang pertama karena kita sistemnya undang-undang, tentunya kan undang-undang dibuat oleh wakil rakyat gitu ya, wakil rakyat dengan harapan biasa prosesnya itu dengan para ahli, berbagai pihak yang terkait dan sebagainya, sehingga harapannya komprehensif. Walaupun namanya juga buatan manusia ya, oleh sebab itu
itu tentunya suka ada perubahan revisi sesuai dengan perkembangan. Tidak menghindari subjektivitas, tetapi dengan proses yang dilakukan, biasanya undang-undang itu dibuat seobjektif mungkin untuk mencapai tujuannya. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi pada prinsipnya tentunya yang tadi, bahwa undang-undang dibuat untuk perkembangan teknologi bisa lebih pesat. Bayangkan saudara kalau misalnya sistem perbankan kita sekarang menggunakan mobile banking, internet banking, menggunakan fintech dan sebagainya, tanpa ada kepastian hukum misalnya, maka masyarakat akan ragu untuk menggunakan. Ketika kita gabung kan suka ada klausul bahwa kita dilindungi sebagai konsumen dan sebagainya. Jadi hal seperti itu menjadi dasar. Tapi ketika proses pembuatan undang-undang sampai menjadi peraturan, sampai jadi kebijakan di sebuah lembaga, tentunya dalam prosesnya tentunya secara prinsip akan dibuat untuk seobjektif mungkin sehingga dapat digunakan oleh masyarakat dengan sebaik-baik. Saya pikir itu ya, walaupun tadi mungkin ada ada susupan politis dan sebagainya, mungkin hal itu tidak terhindari. Kira-kira menjawab ya? Ya, Pak. Pak, saya mau nanya Pak, Abu. Iya, silakan. Ya, saya mau nanya Pak, terkait itu Pak, terkait keamanan data ya. Kalau bicara keamanan data kan, dia kan banyak kayak misalnya contohnya kayak kasus penipuan gitu kan. Tiba-tiba kita tidak sadar kayak di notis, kan si penipu itu bilang, oh saya udah masukin kirim kode OTP gitu ke HP Anda, misalkan tolong sebutkan kode OTP Anda. Nah, itu ya pertama pertanyaan saya, dari mana si penipu itu mendapatkan nomor pribadi kita? Apakah dari ketika kita membuka rekening di bank atau rekening di mana? Terus yang kedua, bagaimana cara kerja kinerja kode OTP itu bisa masuk dan misalkan ke HP kita sampai nyambung ke HP mereka, tiba-tiba nanti ketika kita sebutkan kode OTP kita, misalkan data pribadi kita kayak pulsa kita habis atau misalkan kalau kita punya sambung ke m-banking gitu atau internet banking, terus uang kita habis, dan itu Pak. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terkait kebocoran data, kan kemarin kan saya sempat baca ya bahwa nomor induk kependudukan Presiden Jokowi itu bisa bocor Pak, atau datanya bisa bocor, itu ketahuan. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat kebocoran data itu? Apakah ada yang namanya satu praktek dari berbagai pihak atau memang data itu pun memang ya tidak terjamin kualitasnya? Misalnya ketika kita buka rekening ya di suatu bank, misalnya kita anggaplah kita sertakan nomor KTP atau nomor telepon, apakah data itu dijual kembali sama si pihak bank atau gimana Pak menurut pendapat Bapak? Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama terkait dengan nomornya dari mana ya, orang tahu kan, itu pertanyaannya ya. Padahal saya nggak pernah infokan gitu ya. Kalau menurut saya sekarang ini hampir tidak terhindarkan nomor kita itu tersebar di mana-mana. Coba saja saudara download misalnya dari Google Play. Ketika saudara download kan dia minta akses itu. Akses di phonebook. Jadi kalaupun saya tidak menginfokan, kalaupun ya, biasanya terinfokan oleh orang yang punya nomor saya kan gitu ya. Karena dia minta akses tuh. Ya kan? Kalau kita install, hampir semua software bisa akses ke phonebook, bisa akses ke foto, bisa akses ke audio dan sebagainya. Jadi untuk saat ini mungkin sudah tidak terhindarkan gitu ya nomor kita, nomor HP ya. Bukan informasi lain yang nomor HP, kecuali di dalam itu ada misalnya address dan sebagainya. Kan kita kalau di dalam phonebook kan kadang-kadang ada detail juga tuh, ada email, alamat dan sebagainya. Itu lebih bahaya lagi karena dia aksesnya ke phonebook. Jadi mungkin hampir, kalau saya tidak bilang semuanya, hampir di kita nih yang sekarang saat ada di ruang sini mungkin sudah menginformasikan nomor kita dan phonebook kita ke dunia cyber. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dia memperjualbelikan tadi kan? Apakah misalnya ketika kita data detail, kita daftar ke bank, atau jangan kan ke bank, kita daftar ini saja, kereta api. Kan kalau kita bikin akses kereta api itu, kita mau beli tiket kan lewat internet, kita bahkan memasukkan nomor KTP, identity penduduk kan, NIK, nomor induk kependudukan. Artinya data-data itulah yang diperjualbelikan di dunia cyber. Yang terakhir kemarin kan ada BPJS, kemudian ada satu perusahaan penerbangan, oknumnya ketahuan menjual data kita.
Karena itu luar biasa, database kita itu sudah masuk di sana. Nomor NIK, tanggal lahir, setiap kita masukkan data untuk transportasi dan data-data lainnya secara digital kita masuk. Dan itu diperjualbelikan. Sudah hitungannya berapa sen per orang. Jadi kalau udah jutaan orang, udah hitungannya sudah bisnis besar. Kira-kira seperti itu. Jadi memang sudah tidak terhindarkan terkait hal tersebut. Nah itu memang yang relatif sangat mengkhawatirkan, apalagi kalau data-datanya dari bocornya dari lembaga-lembaga pemerintah, karena kita lebih banyak terbuka seluruh data itu kepada akses-akses pemerintah kan, misalnya terkait sampai kepada tanggal lahir, nomor induk dan sebagainya detail. Bahkan kalau kita ngisi pajak misalnya kan detail sekali itu sampai kepada kepemilikan dan sebagainya. Nah hal seperti itu yang memang sudah eranya di mana keamanan dunia cyber ini perlu ada tindakan-tindakan untuk melindunginya, karena hampir tidak terhindarkan terkait dengan pemberian data karena terpaksa dan kebocoran. Termasuk kita pun pelakunya. Karena kalau kita, ya tadi saya sampaikan, kita install aplikasi di HP saja, sudah kita mengagrikan, kalau enggak ya nggak bisa jalan tuh aplikasinya. Kira-kira seperti itu. Halo? Iya Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Yang tadi sudah cukup jawabannya atau ada hal yang perlu diklarifikasi lagi? Sudah cukup Pak. Baik, ya. Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Prayogi Saputra Ya, Pak. silakan. Ya. Pak, dengan era sekarang kan semua dipermudah ya Pak. Termasuk misalnya ada pinjaman online gitu Pak. Nah, ya. ketika kita meminjamkan online, misalnya jatuh tempo lewat gitu, tapi dia bisa mengakses data diri kita, seperti galeri kita, seperti kontak handphone kita, bahkan kita seakan-akan dipermalukan ke rekan-rekan kita gitu Pak. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana si yang meminjam ini bisa mengakses handphone kita, galeri kita, sampai bisa telepon ke orang-orang rekan-rekan kita, Pak. Terima kasih, Pak. Cara aksesnya kan, oke. Yang pertama tentunya ini juga waktu terakhir saya dengar di Alsinta, ini sebagai bagian concern di dalam cyber law ya, karena ternyata banyak masyarakat yang menjadi korban. Misalnya ada di daerah mana saya agak lupa, ibu-ibu pinjam hanya saya agak lupa 6 juta gitu, tetapi dalam waktu sekian bulan sudah menjadi ratusan juta dan dia kaget gitu. Nah itu yang dalam artian dia nggak membaca detail karena klausulnya sengaja dibuat panjang, ternyata bunga berbunga gitu ya, harian per harian, sehingga dia bisa sampai kena ratusan juta. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana mendapatkannya? Kalau kita sudah menginstall, di sana dia sudah bisa mengakses data, tinggal kita setuju atau enggak untuk diinstall. Kan dia biasa menginstall aplikasi, walaupun saya belum pernah menggunakan aplikasi untuk itu ya, untuk peminjaman yang di online gitu ya. Tetapi ya standarnya kalau kita mau aplikasi apa aja, misalnya mau kita download cam scanner atau apa saja, kan selalu dia sebelum diinstall dia selalu minta apakah bisa akses phonebooknya, apakah ini, apakah itu, karena itu bagian dari legal formal. Kalau dia akses tanpa minta izin maka ilegal, karena dia bisa mengakses yang tadi kan, dia bisa ada 4 hal tadi kan, dia bisa masuk ke dalam sistem kita tanpa izin, tapi kan kita izinkan. Jadi ketika kita install aplikasi dia dengan mengizinkan galeri kita, phonebook kita dan sebagainya, maka data kita diambil oleh mereka. Seperti itu. Karena kan kita akses lewat internet, artinya lewat internet itu ketika di aplikasi dia masuk tuh ke dalam database kita. Itu sangat mudah, kayak kita masuk ke dalam LAN saja. Di LAN ketika dibuka maka kita bisa masuk ke dalam. Jadi misalnya kita biasa kan dulu kalau di kantor pakai LAN ya, misalnya kita pakai LAN di komputer ruang lain gitu ya. Kemudian di sana kalau sudah dibuka oleh dia, maksudnya kita boleh akses, maka kita bisa
mengambil data sesuai wilayah yang kita akses. Seperti itu. Jadi memang hampir tidak terhindarkan, dan bahkan tindakan kita pun untuk hal tersebut memang mempermudah mempermudah terjadinya cybercrime, cyber attack yang juga menyebabkan keamanan teknologi informasi kita dan orang-orang di sekitar kita yang ada di wilayah pondok kita menjadi terancam. Tetapi memang sudah dalam era itu, dan saya belum melihat ada pengaturan lebih strict terkait ini. Hampir semua aplikasi selalu begitu. Anda mau menggunakan aplikasi kami, silahkan. Ini free, tetapi kami boleh akses ini, akses itu sangat mudah. Kalau kita kasih otorisasi, kita kasih iya, maka dia bisa otorisasi masuk ke dalam database kita. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya kajian-kajian terkait bagaimana apakah ini menjadi sebuah wilayah, ini kan wilayah personal tetapi bisa masuk ke dalam mengganggu database orang kan gitu. Apakah itu diperkenankan atau tidak? Nah, ini masih dalam kajian, karena terakhir waktu itu ada pakar hukum, kebetulan saya dengar di Alsinta ya, bagaimana pembahasan terkait. Karena yang tadi, kalau yang peminjaman online akhirnya yang dicecar lah gitu ya, bukan hanya orang yang meminjam tersebut, tetapi di dalam wilayah phonebook yang ada di seseorang tersebut. Jadi sering terjadi kan ketika misalnya dia tidak bisa melunasi, tapi yang dicecar, yang tadi kan dibahasnya dipermalukan ya, yang dipermalukan itu adalah termasuk orang-orang di dalam phonebook tersebut. Tetapi itu diawali yang tadi, ketika kita mulai akses di dalam aplikasi tersebut, kita sudah menyetujui. Nah, itu yang jadi pembahasan lebih detail, apakah ketika dia bisa akses ke dalam database kita, padahal di dalam database kita itu ada informasi-informasi di luar kita, itu juga masuk di dalam perlindungan hukum, karena seolah-olah database kan kita tidak mengizinkan. Misalnya saudara punya nomor saya gitu ya, saya tidak mengizinkan nomor saya diakses, diketahui oleh orang lain gitu. Tapi ketika saudara mendownload aplikasi dan menginstall, maka database itu bisa diakses oleh orang lain. Nah, itu kan berarti merugikan pihak kita gitu. Nah, hal seperti itu mungkin perlu pembahasan detail. Nah, itu yang saya pahami para pakar sedang mengkaji lebih lanjut. Karena pola bisnis yang terjadi saat ini seperti itu. Jadi tanpa izin dari orang yang ada di phonebook tersebut, karena kita mengizinkan, akhirnya orang bisa akses. Nah, itu kan menjadi permasalahan saat ini. Nah, termasuk yang tadi ada pinjaman online, sehingga akhirnya yang dicecar, yang dikejar bukan hanya orang tersebut, tapi sampai kepada yang ada di wilayah phonebook. Ini terjadi, termasuk di teman kerja saya juga terjadi, tiba-tiba kita dicecar oleh penagih gitu ya, debt collector, karena sebenarnya dia yang hutang. Dari mana dia tahu nomor kita? Ya karena phonebooknya sudah bisa diakses. Kira-kira seperti itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, silakan, ada lagi? Kalau saya boleh ini Pak, buat komentar Pak. Izin? Iya, silakan. Ini kan kita ruang diskusi ya. Silakan. Berarti semacam kita menginstal aplikasi-aplikasi Pak ya. Kalau di Android kan ada aplikasi editing video, editing foto. Iya. Kan di situ sering ada notif apakah mengizinkan galeri kita diakses, game kita diakses oleh aplikasi tersebut. Secara otomatis kan ketika kita mengupload di aplikasi tersebut, berarti foto kita itu sudah ada di database aplikasi tersebut Pak ya? Iya. Oke Pak, itu sih istilahnya kenapa banyak beredar foto kita, nomor-nomor kita, ya karena kita sendiri yang mengizinkan data kita diakses oleh orang lain. Mungkin seperti itu Pak ya? Iya, itu yang saya maksud, artinya kita sendiri dalam kondisi yang disudutkan lah atau dipaksa gitu oleh situasi, menyebabkan kita membuka akses dari perangkat kita, database kita. Tetapi yang jadi permasalahan, di dalam database kita ada informasi orang. Nah, itu yang menjadi pembahasan
oleh para pakar hukum di dunia cyber. Misalnya mahasiswa punya data saya gitu ya. Silakan saja kalau mau dibukakan privasinya mahasiswa, foto-fotonya para mahasiswa, tapi kan ada data saya di sana. Nah, ketika data saya diakses oleh pihak lain tanpa seizin saya, apakah masuk dalam dunia cybercrime? Artinya ada pengizinan mengakses data saya oleh pihak lain tanpa seizin saya kan gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, itu yang menjadi pembahasan masih kompleks memang. Karena ini jadi pihak ketiga. Jadi anggap saja gini, dalam satu kelas ini si A punya data satu kelas ini kan, yang kelas ini sebenarnya belum mengizinkan datanya diakses oleh pihak ketiga, tapi si A ini install aplikasi sehingga karena dia setuju phonebooknya diakses, maka satu kelas ini termasuk saya aksesnya datanya diketahui oleh pihak ketiga, diambil pihak ketiga. Kalau datanya dia sendiri yang diambil nggak ada masalah, kan dia sudah setuju. Tapi data orang lain ini kan punya privasi orang. Nah, itu di dalam dunia cyber yang terjadi saat ini seperti ini. Nah, ini sedang ditata bagaimana tindakan hukumnya atau perlindungan hukumnya seperti apa. Tetapi memang hampir tidak bisa terhindari, walaupun kita sendiri ingin menutupi nomor kita, data kita, tetapi kita sudah memberikan informasi kita ke orang lain masalahnya. Sehingga celah kebocorannya itu adalah dari orang lain. Termasuk kita misalnya daftar ke penerbangan, kereta api, dan sebagainya. Nah, oknum yang menjual data informasi itu menyebabkan data kita bocor. Kira-kira seperti itu. Jadi memang memang udah hampir tidak terhindarkan data kita itu bisa diakses oleh orang lain. Apakah karena kita sendiri ataukah oleh pihak lain. Kira-kira seperti itu. Mohon izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah seperti ini, Pak. Jadi beberapa bulan yang lalu ada kasus, Pak, kayak seperti yang ternyata di uang kita di bank itu habislah, terkuras lah, Pak ya. Padahal si pemilik rekening itu tidak melakukan hal itu. Itu satu. Terus yang kedua, itu mungkin kasus-kasus besar, Pak, yang istilahnya timbul di permukaan. Mungkin banyak saja kasus-kasus kecil tapi tidak dilaporkan. Itu apakah itu sebagai bagian daripada keamanan jaringan komputer atau seperti apa tuh, Pak? Seperti apa, Pak? Itu satu. Terus yang kedua, Pak, akhir-akhir ini juga sering kita dengar misalkan ada donasi-donasi bantuan, terus dikirimkan dengan nomor rekening ini. Apakah hal itu membuka celah seorang hacker untuk melakukan hal-hal yang yang tidak baik, akhirnya mengambil data tabungan tersebut? Apa seperti itu, Pak? Baik. Mohon infonya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi memang yang terkait perbankan ada dua hal. Kalau kasus yang terjadi ya, yang pertama memang kesalahan sistem dari perbankan tersebut. Itu terjadi itu di bank besar ya, tapi saya tidak perlu sebutkan, di mana terjadi kekacauan database. Ada orang yang rekeningnya tadinya 50.000, tiba-tiba berlipat-lipat jadi sekian juta. Ada yang sampai ada di headline, dia punya uang katanya di banknya itu 90 juta, tapi ketika dicek angkanya 0. Nah, itu ada kesalahan sistem. Jadi kalau yang saya pahami dari berita yang ada, sepertinya ada kesalahan di dalam sistem. Bukan kena hack, kalau yang itu ya, kasus yang itu ya. Beda sama yang ada e-commerce yang kena hack kalau itu. Jadi e-commerce, saudara bisa bayangkan e-commerce itu kan kumpulan toko-toko ya, marketplace lah ya. Yaitu kumpulan toko-toko virtual, diakses, dihack. Database-nya itu dihack oleh orang. Kalau yang bank ini enggak, ini ada kesalahan sistem. Nah, setelah itu katanya di recovery, tetapi 10% dari orang yang nomor rekeningnya itu ketambahan tidak mengembalikan. Jadi ada orang yang kaget, wah, uang saya banyak malah diambil cepat. Nah, itu sekitar 10%. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau yang saya pahami dari berita ya, ini kan dari berita bahwa dia tanpa sadar mengirimkan username dan password yang phishing tadi. Jadi pihak bank nggak bisa bertanggung jawab. Jadi tadi misalnya saudara anggap saja
BCA atau BRI lah, belakangnya misalnya co-ID misalnya. Kemudian saudara ketika buka, sistem itu mengarahkan kepada fake website atau website palsu. Nah, tapi tampilan depannya persis gitu ya. Kemudian saudara tanpa ngecek lagi alamat website-nya, maka penting ngecek alamat website itu. Saudara masukkan username dan password, itu database masuk ke pihak yang phishing tadi. Kemudian dengan cepat dia membuka di website yang asli dan dia kuras. Nah, waktu itu dilaporkan dan pihak bank nggak bisa bertanggung jawab dalam itu kesalahan di pihak customer, bukan kesalahan kami, karena customer memberikan datanya. Nah, walaupun akhirnya pengacara menyampaikan harusnya pihak bank secara frekuentif mengontrol potensi phishing. Nah, ini masih juga perdebatan. Artinya itu memang terjadi atas kelalaian customer, tetapi pihak bank selaku pelaku bisnis harusnya juga mengawal, kontrol potensi. Jadi ada mungkin dia menugaskan orang IT-nya setiap saat mengecek potensi itu secara sistem ya. Itu kan mudah sebenarnya. Dia pakai artificial intelligence, bukan hal yang sulit untuk melihat potensi website yang fake ya, yang palsu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa? Agak lupa sih. Yang kedua gimana? Mohon maaf, tadi pertanyaan kedua seperti apa? Mic-nya off. Mohon maaf Pak. Ya. Iya, nggak apa-apa. Yang pertanyaan kedua seperti apa? Pertanyaan kedua, jadi akhir-akhir ini ada lembaga-lembaga donasi Pak. Oke, donasi, oke, ya baik. Nah, kalau lembaga donasi itu kita transfernya itu melalui sistem perbankan. Jadi kita biasanya kan melaporkan ke perbankan, di internet banking kita melaporkan akan mengirimkan, mentransfer ke nomor ini secara frekuentif sebesar sekian. Itu enggak. Kalau itu enggak ada masalah, itu biasa. Itu bukan bagian dari phishing atau bagian dari hack ya. Karena itu masuk ke dalam sistem perbankan. Jadi ntar kita masukin di bank apa, kemudian kita masukkan nomor donasinya, kemudian secara sistem kita akan mengirim seminggu sekali, sebulan sekali, berapa itu secara sistem. Dia itu satu arah. Jadi satu arah, dia hanya mengirimkan ke orang tersebut, tapi orang tersebut nggak tahu database yang ada di dalam kita atau di perbankan. Kira-kira seperti itu. Berarti artinya aman ya Pak ya? Tidak ada peluang hal-hal yang negatif Pak? Kalau itu aman, kalau donasi yang secara umum ya, artinya kita tidak memberikan informasi apa-apa ke pihak tersebut, hanya kita membuat di sistem perbankan tempat kita, aset kita secara sistem, secara frekuentif mengirimkan donasi ke pihak donasi tersebut, hanya itu saja. Kecuali kalau kita menginfokan data-data penting ke donasi. Nah, misalnya kita memberikan tanggal lahir, kemudian nomor rekening, dan sampai macam-macam, sampai nama ibu kandung dan sebagainya, itu berpotensi. Tapi kan biasanya nggak seperti itu kalau donasi. Silakan donasi ke nomor ini kan. Nah, kita tinggal saya di bank apa, kemudian secara frekuensi kita berdonasi. Ya, kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, saya pikir sudah jam 5 ya. Oke, bisa kita lanjut di pertemuan berikutnya. Para mahasiswa sekalian sudah sudah cukup kerja keras nih kan ya, kuliah dari pagi sampai sore nih ya. Jadi insya Allah kita lanjutkan minggu depan untuk pertemuan ketiga terkait dengan keamanan teknologi informasi. Kemudian saya ingatkan betul, tolong mulai dicari literaturnya dan jadikan kesempatan ini untuk bisa jadi bahan untuk penelitian ke depannya. Jadi untuk mendapatkan satu jurnal, tolong jangan hanya nyari satu gitu ya. Jadi saya sarankan nyari 10, makanya saya kasih waktu cukup panjang nih, masih kira-kira sebulan ke depan. Jadi kira-kira kalau bisa cari 5 atau 10, sehingga dari sana bisa dapat jurnal yang terbaik. Saya pikir itu para mahasiswa sekalian, terima kasih, saya tutup, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, makasih semuanya. Izin ngopi dulu Her.
Wan, ngopi Wan. Ayo. Biar nggak mumet lah.